Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pra-instalasi sistem operasi. Untuk mata kuliah sistem operasi, untuk teknis ya, praktikum yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa, yaitu pra-instalasi dahulu. Sebelum kita melakukan instalasi komputer, instalasi sistem operasi ke PC atau laptop. Hal ini memang sepele ya, tapi juga harus diperhatikan betul-betul, karena kalau tidak tahu betul maka akan terjadi kesalahan pada proses atau optimasi hardware dengan sistem operasi. Jadi tujuannya di sini tuh selain untuk mengoptimalkan sistem operasi, jadi agar terjadi tidak terjadi istilah seperti ini, kita install pada tempat yang salah. Contoh saja Pentium 3 atau 4 kita install Windows 10, itu sangat berat sekali, maka tidak bisa optimal gitu. Baik, langsung saja. Pra-instalasi ini seharusnya banyak ya, tidak hanya untuk menganalisa. Oke. Jadi banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum kita menginstalasi komputer gitu, atau instalasi sistem operasi ke komputer. Di sini mengapa kok saya membuat video ini? Karena di sini saya ingin agar mahasiswa itu minimal bisa instalasi sistem operasi, yang terutama Windows ya, yang paling umum Windows. Untuk yang teori-teori sistem operasi bisa dibaca sendiri di PPT saya ya. Saya akan lebih fokus ke sini, lebih fokus bagaimana mahasiswa bisa menginstalasi sebuah sistem operasi ke perangkat keras PC atau laptop, seperti itu ya. Untuk pra-instalasi yang pertama yaitu analisa perangkat keras. Di sini analisa perangkat keras ya, bertujuan untuk mengetahui secara singkat spesifikasi sebuah PC atau laptop. Kemudian sebelum kita menginstal sebuah sistem operasi ke sebuah PC atau laptop, maka kita harus tahu dulu spesifikasi seperti apa gitu ya. Jangan asal instalasi saja, nanti ujung-ujungnya nanti bisa tidak optimal dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya tujuannya itu mengoptimalkan kerja sistem operasi, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian mencegah terjadinya error pada waktu instalasi. Kemudian memilih jenis sistem operasi yang sesuai gitu. Jadi menurut saya sangat penting sekali analisa perangkat keras ini, atau mengetahui spesifikasi singkat sebuah PC laptop. Nggak harus detail, hanya beberapa item-item aja yang kita tahu, nggak harus seluk-beluk detail, tidak harus gitu ya. Cuma seperti ini, maka harus diinstal ini. Misalnya contoh Core i3 itu bisa diinstal apa aja, seperti itu. Bisa Windows 8, oke, Windows 10, oke, seperti itu. Oke ya, untuk nanti jenis-jenis sistem operasi nanti saya masukkan ke pra instalasi untuk next video selanjutnya, nanti minggu depan lagi ya. Ini untuk mengetahui spesifikasi sebuah PC ya, tujuannya seperti ini. Saya anggap bisa memahami gitu ya. Selanjutnya untuk analisa atau yang perlu diketahui hardware sebelum kita menginstalasi sebuah PC atau laptop, yang itu CPU, Central Processing Unit ya, atau yang disebut prosesor gitu. Ini harus diketahui juga. Jadi setiap mahasiswa harus tahu, misalnya pegang komputer, ini prosesornya apa gitu, harus tahu. Jangan sampai nggak tahu gitu ya, karena anak informatika atau anak sistem informasi harus
mengetahui minimal gitu ya. Masa kuliah 4 tahun mencari tahu komputer ini CPU-nya apa, masa tidak tahu? Itu sangat kebangetan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hardware yang perlu diketahui RAM gitu. Setelah CPU, RAM itu mungkin sudah tahu ya, di HP-HP mahasiswa semua itu RAM-nya berapa, Android-nya ini RAM berapa gitu ya. Sama juga seperti laptop dan PC, di sana ada RAM itu memori gitu ya. Jadi RAM-nya berapa, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB dan seterusnya. Jadi nanti karena setiap sistem operasi itu juga ada minimal RAM yang harus diinstal berapa. Contoh misalnya Windows 10 harus RAM 4 GB atau RAM 2 GB seperti itu. Nah, kita harus tahu ya. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan atau HDD atau hard disk ya. Jadi minimal harus tahu, oh ini storage-nya berapa sih gitu ya, hard disk-nya ini berapa gitu ya. Jadi ini juga sangat penting buat jaga-jaga apabila kita tidak mengetahui ternyata misalnya contoh di komputer jadul harddisknya cuma 40 GB, kita install menjadi 10. Nah nanti cuma tinggal sedikit kan, tidak optimal gitu, harus tahulah gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu harus mengetahui media instalasi. Apa itu? Ya untuk menyalurkan bagaimana kita menginstal, biasanya pakai USB, pakai flash disk atau pakai DVD. Untuk komputer jadul-jadul biasanya pakai DVD, untuk USB tidak support. Tapi untuk komputer zaman sekarang tuh USB sudah support, tapi tidak menutup kemungkinan kita memakai DVD juga bisa, seperti itu. Jadi kita harus tahu 4 poin ini yang paling penting, dan yang lainnya seperti fitur-fitur kayak layar, kemudian baterai, kemudian fitur yang lain diabaikan saja. Yang penting 4 ini minimal yang harus diketahui sebelum kita menginstalasi sebuah PC atau laptop. Oke. Kemudian bagaimana Pak cara mengetahui spesifikasi sebuah laptop gitu ya, atau sebuah PC gitu? Ini sangat mudah sekali. Cara ini sangat banyak bertebaran di internet, di YouTube, di Google, dimanapun banyak sekali. Yang pertama, dapat melihat hardware secara langsung ya seperti kalau masih bongkaran itu kan bisa dilihat gitu. Tapi ini jarang-jarang ya, karena kalau kita langsung melihatnya mungkin kurang tahu, berarti harus dibongkar dan kita lihat secara langsung. Kemudian yang kedua, melihat pada BIOS PC. Jadi setiap PC atau laptop itu mempunyai BIOS gitu ya. BIOS itu sebuah kayak aplikasi kecil ya. Singkatannya BIOS yaitu Basic Input Output System. Jadi di sana akan kayak setting gitu ya, setting dasar sebuah PC. Seperti setting mengaktifkan WiFi, di situ ada. Kemudian informasi-informasi seperti CPU, RAM, kemudian fitur-fitur yang lain, security, itu ada. Nanti saya jelaskan di next video ya untuk BIOS ini sendiri. Kemudian melihat pada Mac komputer Windows ya, di bawah ini melihat pada Mac komputer Windows ini. Kalau komputernya masih hidup ya, misalnya ada komputer yang ujuk-ujuk ngeblank, nyalakan mati gitu ya. Kalau yang melihat pada Mac komputer Windows ini, itu komputernya sudah sudah ada OS-nya gitu ya. Mungkin error, tapi kita bisa melihat, kita bisa masuk Windows-nya, kita bisa lihat seperti itu. Nanti saya contohkan. Kemudian mencari spesifikasi di internet sesuai tipe dan seri gitu ya. Jadi selain kita tadi 3 di atas, yang selanjutnya mencari spesifikasi di internet sesuai tipe nilai. Misalnya laptop A gitu ya, laptop A serinya ini. Maka kita ketikkan saja di Google spesifikasi laptop ABC seri 123, enter. Itu akan kelihatan, oh serinya ini gitu. Yang penting belum di update ya, kuaternya itu juga bisa diupdate. Jadi laptopnya dibongkar sendiri, ditambahi RAM, diganti prosesor juga bisa. Tapi paling enggak seperti ini sudah minimal kita tahulah, oh tipenya ini, serinya ini, dengan mencari di internet.
Kemudian yang terakhir, dapat menggunakan aplikasi ya seperti CPU-Z gitu ya. Nanti di sana kelihatan tanpa membongkar ya, tanpa harus mencari ke internet, kita akan tahu oh begini spesifikasinya, seperti itu. Oke, saya akan contohkan bagaimana melihat. Bagi yang sudah bisa, mohon bersabar ya. Yang bisa, yang belum bisa silahkan disimak agar nanti paling enggak skill ini harus bisa untuk setiap mahasiswa, wajib bisa menginstal komputer atau install laptop. Oke ya, saya contohkan untuk melihat spesifikasi pada Mac komputer. Oke, silakan masuk Mac komputer, klik kanan, ini properties. Nah, di sini kelihatan spesifikasi singkatnya laptop yang saya pakai ini, yaitu Intel Atom. Speednya serinya N2600, kemudian kecepatannya 1,6 GHz, RAM-nya 2 GB, memakai Windows 32 bit, seperti itu. Ini secara singkatnya gitu ya. Untuk storage-nya gimana Pak? Storage-nya ada di klik kanan My Computer dan Manage. Kita tunggu agak lama memang ya. Sambil menunggu itu, kita membuka CPU-Z. Nah, kalau menggunakan aplikasi seperti ini, kelihatan Intel Atom N langsung muncul, serinya sekian, kemudian ini bla 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 banyak. Ini nggak usah dipahami, kalau nggak tahu nggak masalah, yang penting minimal tahu Intel Atom gitu aja. Nanti setelah kita tahu, nanti baru kita Intel Atom ini cocoknya untuk apa, Windows 8 kah, Windows 10 kah, seperti itu nanti di next video selanjutnya. Kemudian memorinya di sini 2 GB ya. Kita sudah tahu CPU-nya apa, memorinya berapa. Oke, setelah itu kita untuk storage-nya atau HDD-nya, tadi klik kanan My Computer Manage, keluar seperti tampilan seperti ini. Yang di sini kelihatan disknya 298 gitu ya. Tadi sekian cukup untuk Windows 10 bisa, Windows 7 bisa gitu ya. Baik, seperti itu ya cara melihat spesifikasi kalau Windows sudah ada ya. Kalau belum ada ya harus kita cari di internet gitu ya, seperti itu. Kita kembali ke PPT. Oke, next selanjutnya. Nah, oke, di sini saya akan mencontohkan ya cara menentukan spesifikasinya itu gimana gitu ya. Oke, di sini ada sebuah komputer, sebuah PC. Saya tanya, apa spesifikasi PC ini gitu ya. Secara kasat mata mesti orang tidak tahu ini apa ya gitu ya. Karena memang kalau dilihat saja nggak bisa, harus dibongkar dan dilihat secara langsung gitu ya. Nah, untuk melihatnya kita bisa melihat secara langsung, buka casing. Nah, seperti ini. Kita bongkar casingnya, kita lihat dalamnya ini apa. Oh, RAM sekian gitu. Yang paham tentang hardware gitu ya. Kalau nggak paham jangan lakukan yang ini ya. Atau tanya ke misalnya, Pak ini speknya apa? Misalnya ada yang sudah pernah bongkar. Oke, next. Kemudian melihat My Computer Properties. Nah, di sini kayak tadi. Seperti ini, ada Intel berapa, kemudian pakai RAM berapa dan sebagainya, seperti itu. Insya Allah ini mudah ya, tapi bagi yang belum pernah memang agak susah, tapi teruslah belajar ya. Kemudian kalau BIOS seperti apa Pak? Lah ini tampilannya BIOS seperti ini ya, nggak harus seperti ini ya. Ini saya contohkan saja, dan aslinya masih banyak banget jenisnya ya untuk BIOSnya, tapi yang umum seperti ini. Ada beberapa menu main, trigger, advance dan sebagainya di sini ya. Di sini di main itu biasanya ada keterangan di sini, informasi, yaitu prosesor tipe Intel Core i5 gitu ya. Speednya 2,6. Speednya nih 2,6. Kemudian memorinya berapa? 8 GB gitu ya. 8000 MB. Ini 8 GB. Oke, dari sini kita bisa mengetahui gitu ya
Oke, itu untuk BIOSnya ya. Nanti saya next selanjutnya untuk menjelaskan tentang BIOSnya ya. Nanti silakan disimak aja. Kemudian kalau menggunakan aplikasi seperti CPU-Z, di sini sudah kelihatan kayak tadi ya. Ini ada berapa Intel Core 2 kuat gitu ya. Soketnya sekian, RAM-nya ini ada, tinggal kita memilih aja tab yang di atas ini untuk melihat informasinya. Kemudian kalau laptop bagaimana, Pak? Ya, kalau laptop, kalau masih ada stiker ya, biasanya di paling bawah sini ada stikernya. Itu silakan dilihat, itu ada kayak RAM-nya berapa, CPU-nya berapa gitu, atau di sini ada prosesnya tipe apa, AMD atau Intel, seperti itu. Oke. Kemudian seperti ini, misalnya di sana tidak ada ini AMD gitu ya. Ini sebagai informasi saja bahwa laptop ini memakai prosesor AMD, seperti itu. Nah, kemudian seperti ini juga bisa Aspir serinya ini, kemudian prosesor AMD E350, kemudian RAM-nya 1 GB, HDD-nya 320 GB, seperti itu. Jadi itu cara melihat spesifikasi pra sebelum instalasi ya. Itu insya Allah ini mudah. Nanti silahkan coba. Atau kalau tidak ada semua, bingung ya untuk laptop atau untuk PC ya. Untuk PC yang build up itu ada mereknya seperti Lenovo, Acer, Dell gitu ya. Ada mereknya, biasanya ada serinya dan bisa dicari di internet. Kalau PC rakitan itu biasanya jarang ada apa namanya, tipe dan seri, karena dia tidak dijual terpisah gitu ya, mau sesuka kita mau pakai prosesor apa seperti itu, nggak tahu. Jadi kalau ada build up biasanya sudah paten gitu, seperti itu. Kalau seperti ini cari di Google, misalnya saya ini contohkan sebuah Lenovo tipenya IdeaPad serinya 110 dan speknya ini Intel Pentium N3710 prosesor. Kemudian ini untuk standar operasinya pakai Windows 10 Home. Kemudian RAM-nya up to 4 GB. Seperti itu. Jadi itu cukup seperti itu ya cara pra instalasi yang harus awal sekali dilakukan seorang yang ingin menginstal sebuah sistem operasi ke PC atau laptop. Itu ya. Untuk pertanyaan teknis-teknis silakan menemui saya saja. Untuk pertanyaan singkat-singkat bisa di grup WA gitu ya, karena nanti kalau teknis itu biasanya agak panjang. Biasanya Pak, yang misalnya ada yang tanya trouble gitu ya, tanyalah di saya aja, nanti mungkin 5 orang ke saya, nanti saya jelaskan gitu ya, karena kalau di itu panjang nanti gitu, nanti bisa diketok tulangkan ke teman-teman yang lain. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.